Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat forum sekalian, ternyata banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami. Ya, kemungkinan dengan terbatasnya waktu kita melaksanakan satu sesi pertanyaan lagi. Nah, ini sudah ada pertanyaan dan 2 orang yang raise hand. Yang pertanyaan pertama dari Pak Kurniawan Fahmi. Pertanyaan untuk Pak Nur Bukhari dan Bu Ria. Bagaimana kemungkinan Baitul Tamwil KSPPS BMT menjadi LKSPWU sehingga dana wakaf uang tetap berada di KSPPS? Pertanyaan kedua dari Pak Amrial, ya, dari KNEKS. Assalamualaikum Pak Bukhari, izin bertanya. Mengapa harus ada rekomendasi dari LKSPWU saat pendaftaran menjadi nazir wakaf uang? Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Pak Munir Yapi. Pertanyaan untuk pemateri 1. Case, kami orang tua sudah meninggal, punya aset berupa tanah, namun aset tersebut masih belum produktif, sehingga diusulkan untuk dijual dan dana uang tunai akan diwakafkan. Apakah boleh cara tersebut dilakukan? Terima kasih. Itu 3 pertanyaan. Agar singkat waktunya, kami langsung untuk mempersilahkan yang raise hand. Itu ada 2 orang dari Kopsyah BK 45. Ini Bang Naza ya, dan dari Aceh. Yang kedua Bapak Dr. Marabona Munte, ini dari Riau. Silakan kepada Pak Naza, Panitia, secara singkat ya, langsung saja ke pokok pertanyaan. Karena waktu kita tinggal 15 menit lagi. Baik, terima kasih Pak Alwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Pak Bukhari atau Bu Ria ya. Tadi yang satu sudah ditanya sama Pak Amrial ya, berkaitan dengan persyaratan rekomendasi dari LKSPWU. Nah ini mungkin juga kenapa harus gitu. Ya, tadi udah ditanya satu. Yang kedua berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang ini, keterkaitan dengan yang dikelola oleh yayasan itu bagaimana? Nah, apakah memang dibolehkan juga yayasan mengelola wakaf uang? Terima kasih, itu aja singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Dr. Marabona Munte. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersingkat waktu, pertanyaan saya adalah persoalan. Tolong dikeraskan sedikit, Bang. Pertanyaannya dikeraskan suaranya. Baik, makasih Ustaz Alwin. Pertanyaan saya berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang. Itu banyak masyarakat yang bertanya ketika misalkan dia dikelola melalui nazir wakaf yayasan atau organisasi, itu peruntukannya kan untuk yang produktif berupa pesantren atau sekolah gitu. Apakah boleh dengan pola itu atau dia memang hanya dititip di LKSPWU saja lalu hasilnya yang diserahkan kepada pesantren, atau langsung uang wakafnya itu yang bisa diproduktifkan di pesantren tersebut atau di usaha tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai dari Pak Bukhari dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, Ustaz. Baik. Kenapa harus LKSPWU ya? Karena ini memang amanah undang-undang. Jadi bahwa setiap wakaf uang maka dia harus bermitra dengan LKSPWU. Dalam peraturan Menteri Agama 80% itu harus disalurkan kepada lembaga keuangan. Jadi instrumen-instrumen keuangan seperti obligasi, sukuk, reksadana gitu ya, deposito gitu. Itu untuk wakaf uang. Sehingga setiap nazir wakaf uang maka dia harus menggandeng LKSPWU. Bukan berarti dananya nanti
dikelola oleh LKSPWU. Enggak, kita sebagai nazir ini kita yang ngelola. LKSPWU itu dia sebagai wakalah aja, sebagai wakil kita, ya. Artinya misalnya mau membeli sukuk, ya kayak kemarin kita sudah launching dengan CWLS 1, Core Wakaf Link Sukuk, di mana kita langsung sukuk dikeluarkan oleh pemerintah, ya, jangka waktu 5 tahun. Hasilnya adalah untuk membangun rumah Retina Center, Rumah Sakit Ahmad Wardi di Banten. Kemudian yayasan boleh nggak mengelola wakaf uang? Boleh. Yayasan harus bikin izin dulu. Yayasan mengajukan izin ke BWI, syarat-syaratnya hampir sama dengan yang BMT, tapi dia tidak perlu ke Kemenkop karena yayasan. Nanti langsung kemudian kita akan mengundang untuk wawancara, artinya untuk menguji kesiapan daripada pengurus yayasan untuk mengelola. Apakah yayasan ini dia punya orang-orang yang pintar mengelola wakaf uang atau tidak, ya, seperti itu. Jadi silakan nanti kalau umpamanya yayasannya pengen menjadi nazir wakaf uang, dia boleh langsung datang ke Badan Wakaf atau bisa daftar secara online, ya. Nanti bisa secara online. Kalau sekarang ini bisa masukin aja dulu secara online. Nanti kita akan panggil, kita juga bisa presentasi secara online juga, ya. Kemudian untuk Pak siapa? Dr. Marabonar, ya. Bahwa saya lupa nih, pengelolaan wakaf uang yayasan, ya, bahwa wakaf uang itu berbeda dengan wakaf melalui uang. Tadi yang dicontohkan Bapak Marabona itu wakaf melalui uang namanya, ya. Jadi Bapak punya proyek untuk membuat madrasah, SDIT, SMPIT atau apapun, gitu, ya. Maka itu adalah objeknya wakafnya itu. Kemudian mencari para wakif-wakif, ya, berapapun besarnya, ya, si wakif ini mengirimkan uang. Tujuannya adalah untuk membangun tadi SDIT itu. Itu namanya wakaf melalui uang, ya, bukan wakaf uang. Tapi kalau wakaf uang yang menjadi objek adalah uangnya. Uangnya ini tidak boleh berkurang, dia harus diinvestasikan, nanti hasilnya dia boleh dibangun madrasah, dibangun masjid, terserah wakifnya tadi, ya. Karena dari segi mauquf alih itu bisa khairihi, kemudian bisa ahli, gitu kan, bisa juga mustarak, ya. Kalau umpamanya wakifnya tidak mempermasalahkan, ya silakan nazirnya mengalokasikan mau kemana nih, alokasi mauquf alihnya siapa saja, itu silakan nazirnya yang itu, ya. Jadi pada intinya wakaf uang ini dia bentuknya harus dalam bentuk objek wakafnya itu harus bentuk uang. Sementara orang yang mewakafkan uang 100, 200 buat pembangunan sekolah, pembangunan masjid, maka itu disebut wakaf melalui uang. Nanti di materi saya itu ada, ya. Cuma karena terlalu singkat saya tidak menjelaskan secara keseluruhannya. Nanti bisa dibaca lagi. Silakan Pak Dr. Marabona, ya. Nanti kalau ada yang masih kurangan, silakan bisa juga WA ke saya, ya. Karena memang salah satu tugas saya di divisi kenaziran ini adalah melakukan pembinaan, ya, pembinaan. Karena COVID ini, ya sama apa yang tadi disampaikan Bu Ria, jadi kita tidak ada kegiatan nih, semuanya dipangkas semua, tidak ada kegiatan. Sementara ini kegiatan kita hanya menggunakan Zoom ataupun menggunakan email. Itu saja, ya. Mungkin dari saya itu, Pak Alwin. Baik, Pak Bukhari, nanti ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi sebelum kita lanjutkan kepada para pembicara yang tidak sedang menjawab pertanyaan, kami persilahkan untuk menjawab chat yang ada langsung, ya, di room chat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemateri hari ini bisa langsung menjawab. Untuk Pak Bukhari, itu ada pertanyaan yang belum terjawab dari Pak Kurniawan, yaitu bagaimana kemungkinan KPPS atau koperasi ini bisa menjadi LKSPWU. Itu yang pertama. Yang kedua dari pertanyaan Pak Munir, Yapi, apakah boleh tanah ditukar kemudian diuang dan uangnya diwakafkan? Yang tadi yang orang tuanya yang telah meninggal, ya.
Ya Baik, silakan mohon Pak maaf Bukhari. ya. Singkat, Pak Bukhari ya, singkat ya. Bagaimana BMT bisa menjadi LKSPWU? PMA yang kemarin kita perjuangkan di bulan Desember di Depok itu ya, itu sudah finish. Kita minta supaya Kementerian Agama membuka longgar bahwa yang namanya lembaga keuangan syariah itu tidak sebatas bank saja, tetapi juga KSPPS gitu ya. Dan di situ sudah diadopsi. Insya Allah ini sudah bisa nanti kalau sudah keluar PMA-nya ya, karena PMA sebelumnya itu tidak bisa ya, nggak bisa. Tapi yang sekarang ini sudah boleh. Tinggal kita nunggu peraturannya ya. Kemudian yang tadi apa? Mohon maaf Pak Alvin, saya lupa lagi. Maaf, di mute-nya di. Ya, tanah yang tadi akan iya, dijual, tanah kemudian ya. uangnya diwakafkan. Oke. Tanah ya, tanah punya orang tua, kemudian dijual, uangnya diwakafkan, boleh-boleh saja ya. Ya. Ini boleh. Ini yang sering terjadi dalam manfaat asuransi biasanya. Sekarang ini kan orang wakaf asuransi gitu ya. Sebenarnya tidak ada istilah wakaf asuransi ya. Itu namanya wasiat saja, ya, wakaf wasiat. Karena yang namanya wakaf itu orangnya harus hidup ya, bukan yang sudah meninggal, orang hidupnya. Kalau umpamanya pahalanya ditujukan kepada yang sudah meninggal untuk ini wallahu alam, itu ada alim ulama sudah punya pendapat masing-masing gitu. Jadi ketika kita punya tanah dari orang tua nih, kemudian itu kan jatuhnya kan ahli waris ya, namanya ahli waris. Dijual, sepakat para ahli warisnya diwakafkan ya, diwakafkan ke BMT. Nah, setelah diwakafkan di BMT ini ya, maka mauquf alaihnya boleh bersama-sama dengan BMT untuk menunjuk, Pak, kira-kira nanti hasilnya tolong bantu yatim piatu di sekitar tempat saya sebagian gitu. Itu boleh ya. Atau buat keluarga ya, sebagian ini buat nanti cucu-cucu saya sekian. Itu boleh-boleh saja ya. Jadi tanah dijual kemudian diwakafkan uangnya. Asal jangan tanah wakafnya ya. Kalau orang tuanya sudah mewakafkan tanah, kemudian tanah itu dijual, itu tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Yang namanya sudah wakaf itu putus. Kalau wakaf putus. Ini yang sering terjadi, tanah wakaf dijual karena memang status kepemilikan, surat-surat tanahnya ini masih tetap namanya atas nama wakif yang terdahulu gitu ya. Belum diganti, belum ditukar di BPN. Sehingga diperjualbelikan ini sangat mudah. Padahal akte ikrar wakafnya sudah jadi. Ini yang masih sering terjadi. Tapi secara hukum ya, hukum positif, ketika dia nemuin tanah ini adalah wakaf, dia tidak boleh dijual meskipun hasil uangnya diwakafkan lagi ya. Jadi kalau udah diwakaf tinggal diproduktifkan saja. Tapi kalau tanah ini sifatnya warisan, belum ada ikrar wakafnya, dia dijual, hasilnya diwakafkan, maka itu boleh. Itu Pak Alvin ya. Iya, terima kasih. Kalau ada tambahan dari Bu Ria atau Bu Indah, adakah? Ya, mungkin ini menambahkan Pak Bukhari aja nih Pak, yang untuk kemungkinan LKSPWU untuk KSPPS. Jadi sebenarnya inisiasinya sudah juga kita pikirkan lama Pak ini. Karena prakteknya di koperasi itu, jadi wakaf kalau menurut undang-undang itu kan amanat dari undang-undang, itu kan kalau terkumpul wakafnya 1 juta, itu harus disetorkan ke LKSPWU dan dikeluarkan sertifikat. Tapi prakteknya di koperasi itu wakafnya yang disetorkan itu kecil-kecil Pak, 10.000, 5.000, jadi tidak bisa mengeluarkan sertifikat sehingga koperasi juga Nazir juga di situ bertindak juga sebagai LKSPWU karena dana yang dihimpun kecil-kecil dan dikeluarkan hanya berupa kupon
atau tadi seperti yang Mbak Indah bilang piagam, jadi bukan sertifikat, berbeda dengan yang dikeluarkan LKS. Sehingga kita mendorong karena Koperasi Syariah ini adalah lembaga keuangan syariah termasuk LKS. Kita dorong kemarin memang sebagai LKSPWU juga, di samping sebagai nazir sebagai LKSPWU juga. Tetapi karena pengertian LKS di pengertian di undang-undang itu hanya BUS, Bank Umum Syariah, UUS, kemudian LKMS, tidak ada koperasi syariah. Kemarin kita masukkan ada namanya KSPPS, itu kita tambahkan di situ gitu, yang mungkin setelah itu saya tidak mengikuti lagi. Jadi kemarin di Kementerian Agama itu KSPPS sudah kita masukkan sebagai lembaga keuangan syariah, sehingga mungkin nanti seperti Pak Buhori sampaikan tadi, PMA-nya nanti bisa koperasi kita dorong sebagai LKSPWU. Mungkin tambahannya itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah atas tambahannya. Akhirnya, sahabat forum sekalian, kita berada di penghujung waktu kita, dan dengan segala keterbatasan waktu, kesempatan, dan sebagainya, kami mohon maaf sekali tidak semua pertanyaan bisa kita tampung di forum kali ini, tapi kami juga berharap kepada para pemateri, 3 orang pemateri kita pada pagi hari ini, nanti berkesempatan untuk menjawab melalui chat yang tersedia. Sahabat forum sekalian, kita sudah membahas begitu banyak tentang amazing wakaf, begitu banyak bahwa bagaimana wakaf menjadi sebuah instrumen penting dalam keuangan syariah kita, dan bagaimana kemudian juga diungkapkan tadi oleh para materi strategi-strategi apa yang bisa dilakukan. Tadi juga ada berbagi pengalaman dari sahabat kita di Lampung, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengayaan wawasan kita, thaqafah kita terhadap wakaf, dan menjadikan kita bersemangat untuk bagi yang belum dan berkeinginan untuk menjadi nazir, untuk secepatnya menjadi nazir. Sehingga semakin banyak nazir-nazir yang ada di negeri ini, maka semakin banyak pula wakaf-wakaf yang bisa dikelola oleh umat ini. Nah, kemudian juga tadi kita juga sudah melihat dan mendengarkan bagaimana inovasi-inovasi produk menjadi hal yang penting, terutama tadi hal yang ditekankan oleh Pak Juwaini tadi, ya. Sehingga untuk itu kita memerlukan pengelola-pengelola yang inovatif, nazir-nazir yang cerdas untuk melahirkan ide-ide briliannya sehingga wakaf semakin dirasakan oleh umat ini. Dan untuk itu dirasa penting bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas nazir. Ya, ada harapan-harapan dari sahabat-sahabat forum bahwa bagaimana kita mengaktifkan forum-forum nazir sehingga menjadi tempat untuk berbagi, tempat untuk menimba ilmu, dan ruang yang begitu luas untuk saling tolong menolong, tahun pada akhirnya. Ya, sahabat forum sekalian, kita bisa berbagi banyak hal di kesempatan yang lain. Ya, bagi sahabat yang ingin berkesempatan atau tidak berkesempatan hadir pada forum kali ini, bisa nanti mengikuti channel YouTube kami ya di Pimbuk Media, silakan disimak. Kemudian kami sebagai panitia selesai forum ini akan meminta feedback dari sahabat-sahabat sekalian terkait penyelenggaraan event ini yang akan dikirim melalui grup WA peserta. Mohon kesediaan sahabat forum untuk dapat mengisi lembar kuesioner tersebut melalui Google Form. Jadilah bagian dari peserta forum prioritas kami dengan bergabung dalam WA Group SMBF Pimbuk, atau follow kami di Instagram Pimbuk Indonesia, atau subscribe di channel YouTube kami Pimbuk Media. Untuk Sabtu depan SMBF libur dulu ya, karena kita menyiapkan hari-hari terakhir dan persiapan untuk berhari raya. Insya Allah kami akan on air kembali tanggal 6 Juni 2020 dengan topik bahasan yang lebih seru lagi tentunya. Kita doakan bersama ya, agar terus hadir berkarya dan menginkubasi bisnis dan keuangan mikro syariah. Salam Pimbuk berbakti. Saya sebagai moderator
mewakili panitia mengucapkan banyak permintaan maaf atas keterbatasan kami. Saya meminta maaf atas banyak kesalahan dan kekurangan kami. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bukhari, terima kasih kepada Bu Ria, dan Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Waalaikumsalam warahmatullahi sahabat-sahabat yang wabarakatuh. Pada jawab semua. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. kami akan mengirim form-form ya untuk terkait masalah kesediaan